Shalom Aleihim Bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Sekarang tanggal 25 Desember ya. Artinya masih ada waktu 5 atau 6 hari ya, saya membuat tayangan-tayangan akhir tahun ya saudara ya. Seperti yang sudah saya beritakan, nanti sejak 1 Januari saya tidak membuat tayangan-tayangan khotbah seperti ini. Tayangan kali ini menjadi sangat penting ya, karena di detik-detik terakhir, hari-hari terakhir menjelang berakhirnya 2022 ini baru saya ungkap. Kenapa? Karena Yesus Allah yang benar yang saya sembah ya, sudah mengatakan tahun 2022 kekristenan Indonesia ibarat adonan sudah kamir. Artinya sudah tahu bahwa Allahnya orang Kristen itu satu, Roh Maha Hadir, Esa, namanya Yesus Kristus. Bukan dari kemarin sore, tapi dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Nah, ini akan saya sampaikan judul khotbah begini. Tritunggal itu muncul sebelum ditemukannya perjanjian baru. Astagfirullah. Diulang Pak, diulang. Tritunggal itu muncul sebelum ditemukannya perjanjian baru. Loh gimana bisa Pak? Perjanjian baru belum ditemukan lalu muncul agama atau ajaran Tritunggal. Itulah ya. Saudara-saudara, Alkisah para rasul itu kira-kira pada meninggal itu abad pertama lah ya. Sebelum sampai tahun 100 Masehi udah pada meninggal semua ya. Lalu yang jadi masalah, mereka kan menulis perjanjian baru yang penelusuran Alkitab selesai tahun 70 Masehi sebelum Bait Allah dirobohkan. Kenapa begitu? Karena Wahyu 11 ayat 1 ukur itu Bait Allah. Kalau Bait Allah udah dirobohkan kan gimana mau bisa diukur? Ya. Jadi itu clue tanda bahwa penulisan Alkitab Perjanjian Baru selesai sebelum tahun 70 Masehi ya. Lalu yang jadi masalah, kemana itu kitab Perjanjian Baru? Ya. Matius 24 ayat 35, langit bumi akan lenyap tapi perkataanku tidak akan lenyap. Yesus lah, saya ulang, Yesus Allah yang menyimpan perjanjian baru itu disimpan di dalam gua-gua. Siapa yang nyimpan Pak? Ya murid-muridnya. Murid dari keturunan murid. Ya misalnya Paulus punya murid disimpan ya. Oke. Jadi singkat katanya naskah perjanjian baru belum ditemukan. Sedangkan perjanjian lama sudah ada. Zaman Yesus saja Yesus sudah membaca kitab perjanjian lama di dalam Lukas 4 ayat 16, lalu di dalam Lukas 24 ayat 27, 44, 45 itu Yesus itu yang disebut perjanjian lama itu adalah Mazmur, kitab Musa dan kitab nabi-nabi. Jadi pada saat Yesus hidup di bumi ini, perjanjian lama sudah jadi kitab, perjanjian baru belum ketemu. Yesus naik ke surga belum ketemu. Lalu terjadi disebut apa ya, masa ketidakjelasan ya. Yesus sebagai Allah tahu tuh, Yesus sebagai Allah tahu itu, maka disimpan dulu. Lalu muncullah pengajaran berdasar konsili 325 ya. Dari siapa Pak konsili itu? Bapak gereja. Bapak gereja itu nabi atau bukan Pak? Bukan. Rasul atau bukan? Bukan. Catat baik-baik, Bapak gereja itu bukan nabi, bukan rasul. Membuat pengajaran yang namanya Tritunggal. Kok bisa Pak? Kan perjanjian baru belum ada. Jadi mereka itu ya, hanya berdasar apa? Kabar burung. Ingat, Tritunggal itu tercipta berdasar kabar burung. Mungkin saja burungnya sedang ngantuk ya, atau sedang mabuk ya loh. Lalu muncullah ajaran Tritunggal, disahkan di dalam Konsili Nisea 325.
sebagai doktrin dia perlu kitab dong. Maka dimunculkanlah kitab Perjanjian Lama, kan udah jadi. Lalu kitab-kitab lain mau cari Perjanjian Baru belum ada. Ya. Euweh keneh itu bahasa Jerman. Rungono yaitu bahasa Jerman juga. Euweh keneh durungono itu bahasa Jerman. Perjanjian Barunya euweh keneh belum ada, rungono gitu. Lalu dia memakai kitab-kitab yang disebut Deuterokanonika yang mulai dari Tobit, Yudit sampai dengan Sirah Baruch itu, ditambah lagi kitab-kitab yang tidak kredibel, yaitu Barnabas, kemudian kitab Filipus, kemudian kitab Silas, kemudian kitab Nathanael dan lain sebagainya. Jadi mereka mendirikan doktrin yang disahkan di dalam Nisea itu 325, lalu mereka memunculkan kanonisasi. Ini loh kitab pendukung Nisea. Apa itu? Terdiri dari Perjanjian Lama, karena Perjanjian Lama sudah jadi kitab. Deuterokanonika dan kitab-kitab entah berantah tadi yang mulai dari Barnabas semua itu. Ya. Lalu mereka membuat kanonisasi. Nah, pada saat itu kanonisasi bertambah, sudah muncul kabar burung, lumayan ini. Burungnya lagi kenyang kali ya, lagi sadar gitu. Ada cerita-cerita tentang 4 kitab, MMLY, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Makanya Tritunggal dari awal hanya mengakui Perjanjian Baru 4 kitab. MMLY, betul apa betul? Dan itu pun kitab kabar burung, belum valid, ya. Makanya jangan heran Bapak Ibu Saudara, ya, ciri khas Tritunggal adalah satu, Allahnya itu ada 3. Apapun pembelaan Anda mau bela setengah mati apapun, Allahmu 3 kalau Tritunggal itu. 3 pribadi berbeda tapi satu. Lalu didukung oleh hanya 4 kitab MMLY. Yesus manusia melulu. Yesus tidak pernah jadi Allah. Di dalam 4 kitab MMLY, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus tidak pernah jadi Allah. Itu yang dipegang oleh para penganut Tritunggal. Jadi Tritunggal sampai hari ini adalah kitab-kitab Perjanjian Lama, Deuterokanonika, ditambah kitab entah berantah, ditambah 4 kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Makanya di situ Allahnya ada 3 dan Yesus tidak pernah jadi Allah dari kapanpun sampai kapanpun. Clear sampai sini? Itu terjadi karena kitab Perjanjian baru belum ditemukan. Lalu saudara, tahun 1947 itu kan setelah Indonesia merdeka ya, Indonesia merdeka 45. 47, Pak. Mulai ditemukan naskah awal kitab Perjanjian Baru. Terus ditemukan terus sampai sekitar 9 tahun, 1956. Dari 1947 sampai 1956, selama 9 tahun. Dicari di goa-goa di sekitar Laut Mati, makanya disebut The Dead Sea Scroll, ya, naskah gulungan Laut Mati, jumlahnya 900 gulungan. Itulah Perjanjian Baru. Lah penganut Tritunggal begitu ketemu Perjanjian Baru, kebakaran jenggot. Wah, semua kebakaran jenggot para Tritunggal. Apa yang muncul di Perjanjian Baru? Ternyata Allah itu esa. Esa artinya satu. Kemarin dia bilang Allah itu Tritunggal. Lah kan Perjanjian Baru belum ketemu. Begitu ketemu Perjanjian Baru, ternyata Allah itu satu. Esa itu artinya satu. Ya nggak usah ditafsir jadi kesatuan, itu makanya muncul Unitarian. Oneness makanya muncul Oneness. Trinitarian makanya muncul Tritunggal. Yang benar Allah itu satu. Maleaki 2 ayat 10 itu satu. Yohanes 5 ayat 44 itu esa. Galatia 3 ayat 20 satu. Ya, Yakobus 2 ayat 19 satu Allah. Markus 12 ayat 29 esa. Ya, satu Allah itu. Kebakaran jenggot dong, Tritunggal kebakaran jenggot. Terus Allah itu roh, bukan pribadi. Yohanes 4 ayat 24. Tuhan itu roh,
2 Korintus 3 ayat 17. Ya. Lalu ini saudara-saudara, yang paling bikin jungkir balik yaitu adalah ternyata Yesus itu Allah segala masa. Kan kemarin Tritunggal mengatakan Yesus tidak pernah jadi Allah. Iya, kan dasarmu cuma 4 kitab MMLJ. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu pun kitab kabar burung. Setelah muncul benar-benar Alkitab Perjanjian Baru ketemu, ya, maka ternyata Yesus itu Allah. Allah yang esa betul, roh betul, satu betul. Dari kapan? Dari sebelum segala abad. Bedanya bumi dan langit. Tritunggal mengatakan Yesus tidak pernah jadi Allah. Alkitab mengatakan Yesus Allah segala masa. Dari sebelum segala abad. Sebelum segala sesuatu ada, Allah itu sudah punya nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, jadi ini betul-betul bertentangan berapa persen? 1000%. Biar mantap. 10 kali lipat bertentangan. Ajaran Tritunggal 10 kali lipat bertentangan dari perjanjian baru murni dan konsekuen. Lalu oleh United Bible Society diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Yang naskah dari Laut Mati itu kan ada 3 bahasa di situ, ada Ibrani, ada Yunani, ada Aramaik, ya. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris sekitar tahun 63, pas aku lahir tuh. Aku lahir 63, muncullah Alkitab dari United Bible Society di London sana pakai bahasa Inggris, ya. Lalu Indonesia menerjemahkan dari bahasa Inggris kurang lebih tahun 71-72. Makanya Alkitab yang muncul 71-72 berdasar Alkitab bahasa Inggris. 2018 nih yang lahirnya bareng sama munculnya Alkitab bahasa Inggris murni dan konsekuen di Indonesia. Inilah Henry Tandianta satu-satunya yang memberitakan Allah itu esa. Satu, Roh Maha Hadir, punya nama Yesus Kristus dari sebelum segala abad, sekarang sampai selamanya. Bukan kebetulan Henry Tandianta lahir tahun 1963. Ya, berarti umurnya berapa sekarang Pak Dede? 60 tahun. Kok kelihatannya masih ini ya, masih 59,5. Ya, udah tua, aku udah punya cucu ya, cucunya. Ya. Ya, jadi clear ya. Tritunggal muncul sebelum ditemukannya perjanjian baru. Bapak Ibu bayangin. Berarti ajaran Tritunggal, Bapak, gereja, tradisi gereja itu semua sebelum munculnya perjanjian baru. Yes, makanya 10 kali bertentangan dengan Alkitab perjanjian baru. Ya. Di Tritunggal kan Yesus nggak pernah jadi Allah toh. Pokoknya jadi manusia abadi yang sujud doa pada Bapa, betul? Sedangkan di Alkitab ada konteks waktu. Dulu waktu jadi manusia Yesus sujud, yes. Lalu naik ke surga sebagai Allah. Ya Yesuslah itu Allahnya yang disembah. Dulu Yesus memunculkan sosok yang namanya kiasan untuk Yesus Allah, yaitu Bapa. Ada konteks waktunya. Begitu Yesus sudah naik ke surga, ya Bapa ini sudah otomatis finish. Yang kayak begini makanya Tritunggal itu 10 kali bertentangan dengan Alkitab Perjanjian Baru. Makanya para penganut Tritunggal ya, Allah segitiga ya dan Tritunggal tidak berani membaca Alkitab mulai dari Kisah Rasul sampai Wahyu. Semua pendeta-pendeta yang kuar-kuar di luar sana, romo-romo yang kuar-kuar itu beraninya cuman Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Begitu membaca Kisah para Rasul, maka ketahuan di situ Yesus Allah. Contohnya Kisah 10:15, ya. Yesus berkata pada Petrus, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, olehku. Itu Yesus bilang Yesus Allah, tidak boleh kamu nyatakan haram. Ya. Belum nanti kita Wahyu. Itu sebabnya ajaran Tritunggal 10 kali bertentangan dengan Alkitab Perjanjian Baru. Sebab Tritunggal muncul sebelum Perjanjian Baru ditemukan. Anda mau bela mati-matian gitu Tritunggal, ya mati beneran. Kamu bela mati-matian Tritunggal, mati beneran. Wahai para hamba-hamba Tuhan yang ngaku Kristen, ingat, yang ngakunya Kristen, para romo, para pendeta-pendeta Tritunggal, para jemaat-jemaat Tritunggal, tak kasih tahu.
Tritunggal itu muncul sebelum ditemukannya perjanjian baru. Maka ajarannya 10 kali bertentangan dengan Alkitab. Kamu mau bela gitu? Bela mati-matian, yo matek beneran. Makanya munculnya Tritunggal, munculnya rumah Bapa segala itu ya namanya kabar burung, gitu. Perjanjian baru belum ditemukan. Lalu dia mencoba mengkanonisasi 4 kitab doang, gitu. Mungkin itu bocoran kali, dapat bocoran kali ya. Padahal belum ditemukan kitabnya, tapi mungkin dapat bocoran-bocoran. Sehingga dulu jangan heran Alkitab Perjanjian Baru itu bukunya biru kecil gitu, hanya 4 kitab, Matius, Markus, Lukas, Yahya, bukan Yohanes, Yahya disebutnya. Ya, mungkin itu nyadur dari manalah kita nggak tahu lah. Setelah 7172 LAI memunculkan Alkitab yang kita pakai sekarang ini, itu 2 jempol. Itu Alkitab asli, murni dan konsekuen. Di situ Yesus Allah nggak? Iya, Yesus Allah segala masa, tak kasih tahu. Bukan dari kemarin sore, tapi dari sebelum segala abad. Ya, ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi sembah itu siapa dong? Sembah Yesus. Anda harus tahu konteks waktu ya. Dulu Yesus jadi manusia, lalu mati disalib, naik ke surga, kembali lagi sebagai firman. Kan firman jadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Balik lagi jadi firman. Wahyu 19 ayat 13, namanya firman Allah. Firman adalah Allah. Dari firman, balik lagi dari firman. Lalu firman ini memakai namanya yang baru, yaitu anak domba. Sementara Allahnya tetap Alfa Omega. Di bumi yang bulat ini punya nama Yesus, Alfa Omega. Di bumi yang bulat punya nama Yesus. Di bumi yang baru nanti Alfa Omega. Udah nggak pakai Yesus, tapi di bumi baru nanti yang datar. Ya, jadi clear, saya tegaskan lagi. Tritunggal muncul sebelum ditemukannya perjanjian baru. Maka Tritunggal 10 kali bertentangan dengan Alkitab. Catat baik-baik, Tritunggal 10 kali bertentangan dengan Alkitab. Kamu mau bela-bela Tritunggal sampai mati, setengah mati, ya matek beneran. Ya, binasa. Karena tidak menyembah Allah yang benar. Umatku binasa karena apa? Tidak mengetahui Allah yang benar. Berapa ya? Hosea 4 ayat 6 kalau tidak salah. Binasa kalian, ya. Harus Allah yang benar. Siapa Allah yang benar? Yesus. Bukan dari kemarin sore, Pak. Bukan dari sebelum segala abad. Yudas 1 ayat 25, ya. Ya. Clear Bapak Ibu Saudara? Ya. Pada singkat dan clear, ini menjelang berakhirnya tahun 2022. Jadi sudah dibuka sekarang, ya. Sudah open ya toh. Ya. Cetha welo-welo, very clear bahwa Tritunggal itu munculnya sebelum ditemukannya perjanjian baru. Ngarang dong Pak, yo kabar burung. Bisa saja burungnya sedang ngantuk ya toh. Sedang ngantuk, terus ditanya, burung, kabar burung, Allah ada berapa? 333 gitu. Akhirnya 3 ya toh. Allah itu namanya siapa? Namanya burungnya lagi ngantuk ya. Ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, demikian khotbah akhir tahun ini. Selamat Natal ya 2022 dan selamat Tahun Baru Kristen 2023. Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Allah penuh hikmat. Allah Maha Kuasa, Alfa Omega, Allah segala masa, dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya, memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.